Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD dengan topik Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral. Pemirsa, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki misi, salah satunya sebagai pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan wahana pedagogis pembangunan watak atau karakter. Secara makro, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan wahana sosial pedagogis pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan konsepsi fungsi pendidikan nasional membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan secara substantif pedagogis menyentuh semua esensi tujuan pendidikan nasional, mulai dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai memiliki kontribusi terhadap semua substansi tujuan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai memiliki misi psikopedagogis dan sosiopedagogis dalam pengembangan nilai-nilai, terutama keberagaman dalam konteks beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, moral sosial keberagaman dalam konteks berakhlak mulia, nilai ketahanan jasmani dan rohani dalam konteks sehat, kebenaran dan kejujuran akademis dalam konteks berilmu, melekat, terampil dan cermat dalam konteks cakap, kebaharuan atau novele dalam konteks kreatif, ketekunan dan percaya diri dalam konteks mandiri dan kebangsaan, demokrasi dan patriotisme dalam konteks warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pemirsa, apakah sesungguhnya pendidikan nilai? Substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi dan dibakukan sebagai bagian melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Untuk dapat memahami konsep pendidikan nilai secara teoretik, menurut Herman mengemukakan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni bahwa value is neither taught nor hot, it is learned, yang artinya bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Adalah suatu kenyataan bahwa proses belajar memang tidaklah terjadi dalam ruang bebas budaya, tetapi dalam masyarakat yang syarat budaya
karena kita hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan. Oleh karena itu, memang betul bahwa proses pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi untuk menghasilkan manusia yang berkeadaban, termasuk di dalamnya yang berbudaya. Dalam latar belakang kehidupan masyarakat, proses pendidikan nilai sudah berlangsung dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi. Pemirsa, tradisi ini dapat dilihat dari petatah petitih adat, tradisi lisan turun-temurun seperti tonggeng, nasihat, simbol-simbol kesenian daerah seperti kakavihan di latar Pasundan dan berbalas pantun di tatar Melayu. Walaupun demikian, patut dicatat bahwa dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti siaran radio dan tayangan TV dari berbagai saluran dengan jam tayang yang panjang dan jaringan internet yang menyuguhkan aneka ragam informasi secara global. Saat ini unsur-unsur tradisional tersebut terasa mulai terpinggirkan dan malah terkalahkan. Contohnya, tradisi dongeng dan sejenisnya yang dulu biasa dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau cucunya lama semakin tergeser oleh film kartun atau sinetron dalam media massa tersebut. Disitulah pendidikan nilai menghadapi tantangan konseptual, instrumental, dan operasional. Sebagai salah satu unsur kebudayaan, menurut Kuncoro Ningrat, kesenian pada dasarnya merupakan produk budaya masyarakat yang melukiskan penghayatan tentang nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarakat pada masing-masing zamannya. Berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, proses indigenasi, yakni pemanfaatan kebudayaan daerah untuk pembelajaran mata pelajaran lain dengan tujuan yang mendekatkan pelajaran itu dengan lingkungan sekitar siswa menjadi sangat penting. Hasil belajar akan lebih bermakna sebagai wahana pengembangan watak individu sebagai warga negara. Contohnya, legenda dari seluruh penjuru tanah air seperti Malin Kondang dari Sumatera Barat dan Sangkuriang dari Jawa Barat digunakan sebagai stimulus dalam pembahasan suatu konsep nilai atau moral. Surga adalah di telapak kaki ibu. Dalam konteks pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang syarat dengan nilai sosial, pendidikan nilai mencakup substansi dan proses pengembangan nilai patriotisme seperti cinta tanah air, hormat pada para pahlawan yang sengaja dikemas untuk melahirkan individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam pengertian generik, konsep dan proses pendidikan merupakan proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga menjadi dewasa dan dapat mengarungi kehidupan dengan baik dalam arti selamat di dunia dan di akhirat.
Oleh karena itu, tepat sekali dikatakan bahwa pada dasarnya pendidikan mempunyai dua tujuan besar, yakni mengembangkan individu dan masyarakat yang smart and good menurut Lincona. Konsepsi tujuan tersebut mengandung arti bahwa tujuan pendidikan tidak lain adalah mengembangkan individu dan masyarakat agar cerdas atau smart dan baik atau good. Secara elaboratif, dimensi tujuan ini oleh Bloom dan kawan-kawan dirinci menjadi tujuan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap, dan keterampilan psikomotorik. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 1/1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih lanjut, dalam pasal 3 dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, sebagai prinsip pendidikan ditegaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlanjut sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pemirsa, namun demikian perlu ditekankan bahwa aspek cerdas dan baik itu seyogyanya dipandang sebagai suatu keutuhan, seperti dua sisi dari satu mata uang. Hal ini tercermin dari konsep kecerdasan pada saat ini, di mana kecerdasan tidak semata-mata berkenan dengan aspek nalar atau intelektualitas atau kognitif, tetapi melingkupi segala potensi individu.
Sebagaimana kini kita telah mengenal konsep kecerdasan mencakup konsepsi kecerdasan nasional, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Dalam konsepsi tersebut, maka konsep cerdas dan baik seyogyanya diartikan cerdas rasional, emosional, sosial, dan spiritual. Namun demikian, pengembangannya tidaklah mungkin dapat dilakukan hanya melalui suatu program pendidikan. Di dalam konteks pemikiran taksonomi Bloom, pengembangan nilai dan sikap termasuk dalam kategori afektif yang secara khusus berisikan unsur-unsur perasaan, sikap, value, and attitude. Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan nilai dan sikap ini di dunia barat dikenal dengan value education, affective education, moral education, karakter education, menurut Udin Winata Putra pada tahun 2001. Di Indonesia, wacana pendidikan nilai tersebut secara kurikuler terintegrasi antara lain dalam pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa dan seni. Pemirsa, bagaimana pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki misi adalah pendidikan nilai dan moral. Khususnya mengenai pendidikan nilai dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara khusus tidak menyebutkan. Namun secara implisit antara lain tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan yang secara substantif dan secara pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Hal itu juga ditopang oleh rumusan landasan kurikulum yang di dalam pasal 36 ayat 3 secara eksplisit perlu memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, keagamaan, potensi daerah dan lingkungan, dan peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Pemirsa, secara konseptual, pendidikan nilai merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, karena pada dasarnya tujuan akhir dari pendidikan sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Pendidikan nilai secara substantif melekat dalam semua dimensi tujuan tersebut yang memusatkan perhatian pada nilai akidah agama, nilai sosial keberagaman, nilai kesehatan jasmani dan rohani, nilai keilmuan, nilai kreativitas, nilai kemandirian, nilai demokratis yang bertanggung jawab. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda.
Selamat belajar dan sukses selalu.